Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Zulfatur Rahman Sulaiman dengan NIM 2002 0950 1003. Yang kedua ada Muhammad Putra F dengan NIM 2002 0950 2080. Yang ketiga ada Novina Villa dengan NIM 2002 0950 0022. Dan yang terakhir adalah Fahria Usdasanar dengan NIM 2002 0950 2096. Dan saya akan membacakan materi. Masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, perkembangan sosio-emosi. Pengertian masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Masa pertengahan dan akhir pada anak-anak merupakan periode perkembangan yang merentang dari usia kira-kira 6 tahun hingga 11 tahun. Periode ini biasanya disebut dengan tahun-tahun sekolah dasar. Keterampilan-keterampilan fundamental seperti membaca, menulis, dan berhitung telah dikuasai anak secara formal berhubungan dengan dunia yang lebih luas dan kebudayaan. Perkembangan emosi dan kepribadian. Konsep diri. Perkembangan pemahaman diri di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Anak-anak semakin mendeskripsikan diri sebagai sendiri dengan karakteristik psikologis dan sifat-sifat yang berlawanan dengan deskripsi dari anak-anak yang kecil yang konrek. Anak-anak yang lebih besar cenderung mendeskripsikan mereka sendiri sebagai populer, baik, suka membantu, kejam, cerdas, dan bodoh. Sikapnya di masa anak-anak pertengahan dan akhir, deskripsi diri semakin melibatkan karakteristik sosial dan psikologis, termasuk perbandingan sosial. Konsep diri, memahami orang lain. Di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, anak menunjukkan peningkatan dalam pengambilan perspektif atau perspektif taking, yaitu kemampuan untuk mengasumsikan perspektif orang lain serta memahami pikiran dan perasaannya. Dengan mengambil perspektif orang lain dapat meningkatkan kecenderungan anak-anak terhadap pemahaman dan bersimpati kepada orang lain ketika mereka tertekan atau sedang membutuhkan. Dalam hal perilaku antisosial, anak-anak yang tingkat keterampilan pengambilan perspektifnya rendah terlibat dalam perilaku antisosial daripada anak dengan tingkat lebih tinggi. Regulasi diri. Meningkatnya kapasitas regulasi diri dicirikan dengan usaha mengelola perilaku, emosi, dan pikiran yang menghasilkan kompetensi sosial dan pencapaian. Penelitian mengungkapkan bahwa anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah yang memiliki tingkat regulasi diri tinggi nilai-nilainya lebih baik dibanding anak-anak dengan tingkat regulasi dari diri rendah. Perkembangan emosi. Di masa anak pertengahan dan akhir, mereka mengembangkan pemahaman dan regulasi diri terhadap emosi. Perubahan perkembangan yang penting dalam emosi mereka mencakup yang pertama meningkatkan pemahaman emosi, yang kedua meningkatkan pemahaman bahwa dalam sebuah situasi kita dapat mengalami lebih dari satu emosi. Tiga, meningkatkan kemampuan untuk menekan atau mengungkapkan reaksi-reaksi emosi yang negatif. Yang keempat, menggunakan strategi inisiatif diri untuk mengarahkan kembali perasaan-perasaan. Dan yang kelima, kapasitas untuk berempati secara tulus. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Fahria Usdasanar. Terima kasih. Yang ketiga ada perkembangan moral. Kohlberg mendeskripsikan pemikiran moral melalui 3 level, yaitu yang pertama ada penalaran prakonvensional, di mana dalam level ini baik dan buruk diinterpretasikan berdasarkan hadiah dan hukuman eksternal. Yang kedua ada penalaran konvensional, di mana dalam level ini individu menerapkan standar tertentu, di mana standar tersebut itu ditetapkan oleh orang lain. Yang ketiga ada penalaran pasca konvensional, di mana pada level ini individu mengenali kembali berbagai alternatif pelajaran-pelajaran moral, mengeksplorasi berbagai pilihan dan memutuskan berdasarkan kode moral personal. Para peneliti memfokuskan perhatian pada 3 kemungkinan komponen,
yaitu identitas moral, karakter moral, dan contoh-contoh moral. Singkatnya, perkembangan moral merupakan sebuah konsep yang multi aspek dan kompleks. Kompleksitas ini mencakup pemikiran, perasaan, perilaku, dan kepribadian. Selanjutnya ada perkembangan dalam relasi orang tua dan anak. Ketika anak-anak menuju masa pertengahan dan akhir, orang tua semakin sedikit menghabiskan waktu bersama mereka. Dalam analisis terbaru mengenai kontribusi orang tua di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, tercapai sebuah kesimpulan di mana orang tua berperan sebagai penjaga dan memberikan penyaring ketika anak-anak menganggap tanggung jawab yang lebih dan mengatur kehidupan mereka sendiri. Orang tua berperan penting sebagai manajer bagi kesempatan-kesempatan yang dimiliki anak-anak, seperti mengawasi perilaku mereka dan juga sebagai inisiator sosial serta pengarah. Yang terakhir ada relasi dengan teman sebaya. Pentingnya peran teman sebaya mengembangkan lingkungan teman sebaya yang positif merupakan cara efektif yang dapat ditempuh untuk mendukung perkembangan remaja. Laurusan menegaskan bahwa kelompok teman sebaya yang positif memberikan kesempatan kepada remaja untuk membantu orang lain dan mendorong remaja untuk mengembangkan jaringan kerja untuk saling memberikan dorongan positif. Interaksi di antara teman sebaya dapat digunakan untuk membentuk makna dan persepsi serta solusi-solusi baru. Nah, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membangun budaya teman sebaya yang positif adalah dengan mengembangkan konseling teman sebaya dalam komunitas remaja. Mungkin hanya itu materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.